Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratika Zalpia dengan NIM 2220801024 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi akan menyampaikan materi tentang urgensi ilmu menurut Al-Quran dan Al-Hadis dari mata kuliah pada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, materi tentang urgensi ilmu menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Urgensi menuntut ilmu sendiri menurut Al-Quran. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah, dan terdapat beberapa muamalat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin pertama adalah pengertian ilmu sendiri. Secara singkat, ilmu adalah aktivitas yang sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta, dan ilmu sendiri merupakan suatu pengetahuan, sedangkan pengetahuan sendiri merupakan informasi yang didapatkan dari segala sesuatu yang diketahui manusia. Itulah bedanya dengan ilmu. Karena ilmu sendiri merupakan pengetahuan yang berupa informasi yang didalami sehingga menguasai pengetahuan tersebut yang menjadi dengan ilmu. Maka hidup menjadi mudah karena ilmu juga merupakan alat untuk menjalani kehidupan. Membuat manusia tidak buta akan dunia. Dan poin kedua sendiri, apa itu Al-Quran dan Al-Hadis? Al-Quran adalah isi pokok ajaran Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran sendiri diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan Al-Hadis sendiri, Al-Hadis dengan Al-Quran sangat berhubungan erat. Karena pada dasarnya, hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran. Dalam segala bentuknya, bagaimana disebutkan di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan untuk manusia sendiri. Dan poin ketiga, apa fungsi ilmu Al-Quran dalam kehidupan? Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi agar menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia sendiri, sehingga kehidupan mereka menjadi terarah dan lurus menuju kepadanya. Dalam kehidupan sendiri, Al-Quran menekankan pentingnya hidup sederhana dan bermurah hati kepada sesama, meningkatkan ketekunan dalam mempelajari Al-Quran dan hadis, mempelajari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta dalam rangka meningkatkan keimanan, memanfaatkan waktu luang untuk menguasai suatu bidang keterampilan untuk bekal masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 58. Peran ilmu al-hadis dalam kehidupan sendiri adalah seperti yang kita tahu, fungsi hubungan hadis dan Al-Quran sangat berhubungan erat dan dalam kehidupan sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis sendiri berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya, sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan untuk umatnya sendiri. Hadis hadir mengiringi dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, sekaligus sebagai jawaban-jawaban kejadian-kejadian atau kasus yang sedang terjadi, baik masalah alam, ibadah, maupun muamalah. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran mengajak mereka berpikir tentang kekuasaan Allah untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat kelak.
manusia memerlukan peraturan-peraturan untuk mencapainya tersebut, dan mempelajari Al-Quran sendiri sangat penting bagi kehidupan manusia. Keutamaan mempelajari Al-Quran sendiri mendapatkan pahala dan kebaikan, dan bagi siapa yang mempelajari dan menghafal Al-Quran, dan semua itu bisa dipahami jika kita menuntut ilmu. Dan dengan ilmu, hidup kita akan terjamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau perbuatan saya kepada Allah, saya mohon maaf. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.